أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Qanidina Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dalam pekerjaan yang kesimpulan apa yang disebutkan. Semua bejana boleh dipakai untuk mencuci. Nah, tidak ada pengecualian kecuali bejana-bejana yang dinajis dan belum disucikan. Ini dari kulit tangkai yang belum disam. Ada pun bejana dari emas dan perak, diperbolehkan dipakai tempat untuk bersuci kecuali untuk makan dan minum yang dia hilang sekali. Demikian pula bejananya orang-orang besar yang boleh dipakai untuk bersuci. Baik. Kemudian kami berikan semua kita masuk bab yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah babul istinja. Babul istinja. Nah, al-istinja lughatan al-qatl. Al-istinja secara bahasa maknanya al-qatl, memotong atau potongan. Najautu sajarah ay qata'tuha. Sejak dari an-najm al-qat'u. Kemudian istilahan izalatul khariji min as-sabilaini bima'in aw hajarin wa nahwi. Sehingga secara istilah menghilangkan yang keluar dari dua jalan dengan air atau dengan batu atau selain atau semisal keduanya. Nah, menghilangkan yang keluar dari dua jalan dengan air atau dengan batu dan semisal. Apa hubungan lughatan wa istilahan? Jadi disebutkan lughatan al-qatl, istilahan menghilangkan yang keluar dari dua jalan. Hubungan yang paling dengan Alhamdulillah, proses istinja itu dalam rangka memutuskan, memotong najis. Jadi secara bahasa disebut al-qatl, memutuskan. Nah, mu'allif rahimahullah di dalam bab ini membawakan adab-adab qada'il hajat, adab-adab istinja. Nah, jadi boleh bawakan adab-adab istinja dalam bab ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, yustahabbu inda dukhulil khala' qaul bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith wa 'inda al-khuruj minhu ghufran al-khuruj minhu, kebanyakan minnya, wa 'inda al-khuruj minhu ghufran alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa 'afani. Nah, ini yang pertama. Adabnya qada'il hajat disunahkan inda dukhulil khala', disunahkan tatkala masuk ke dalam khala'. Khala' di tempat yang dipakai untuk qada'il hajat. Inda, inda maknanya belum. Disunahkan sebelum masuk ke dalam khala', qaulu mengucapkan qaul
diucapkan dengan lisan. Bismillah, a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Ini ada dua bacaan. Minal khubuthi, baknya di dhammah dan baknya disukun khubuthi. Nah, ini bacaan yang dibaca tatkala mau masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat. Nah, bagi yang buang hajat tidak di sebuah bangunan, di tempat yang terbuka di luar gedung, maka doa yang dibaca tatkala membuka aurat. Tatkala membuka aurat, baik, maka dia baca Bismillah, a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Kalau dia sambil hajatnya di sebuah tempat, nah, atau tempat khusus, maka dibaca sebelum masuk. Nah, jika dia di tempat yang terbuka, dibacanya sebelum baik membuka aurat. Qanifidina azakumullah. Baik. Aksar ulama, para ulama, nah, paling banyak menyebutkan dengan disukunnya minal khubsi. Nah, minal khubsi. Baik, tadi disebutkan ada bacaan khubusi, ada khubsi. Kalau dibaca minal khubsi, ya'udzu billah, berlindung kepada Allah minal khubusi, dari syaitan laki-laki wal khaba'ith, syaitan perempuan. Kalau dibaca khubusi. Kalau dibaca minal khubsi, dari kejelekan, wal khaba'ith, dan dari pelaku kejelekan. Nah, ini kalau di dhammah atau disukun khubsi. Baik. Ini berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan fasma baina ilmil jin wa aurati bani Adam, membatas, penutup antara mata-matanya jin dan auratnya manusia. Idza dakhala ahaduhumul kanisa, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam kanisa, masuk ke dalam salat, masuk ke dalam tempat buang hajat, ayyaqul bismillah, hendaknya dia mengucapkan bismillah. Baik. Hadis ini Ibnu bin Azamullah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, yang di sini bisa kita ambil faedah. Ya. Bacaan seseorang tatkala mau masuk ke dalam WC, ke dalam tempat buang hajat dengan bismillah, itu fungsinya menutupi aurat dari mata-matanya jin. Nah, karena satru atau begitu, penutup antara mata-matanya jin dan auratnya dan ada. Ini fungsinya bacaan bismillah. Baik. Kemudian berdoa, kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini fungsinya isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena salat, karena WC dan yang semisalnya, ini tempat yang habis, tempat yang jelek, tempat yang disuka oleh syaitan. Nah, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan kalau kita di dalamnya, baik dan juga dari gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, wa indal khuruj minhu, dan setelah keluar dari salat membaca ghufranak alhamdulillah alladzi azhaba anni al-adha wa afani. Hadisnya alhamdulillah ila akhirih dhaif. Yang sahih ghufranak. Bacaan ghufranak yang sahih buat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Adapun tambahan alhamdulillah dalam berjimil Allah alladzi azhaba anni, yang telah menghilangkan dariku al-adha kotoran wa afani,
Ini hadisnya dhaif. Nah, kapan bacaan ini dibaca? Bacaan ini dibaca bagi mereka-mereka yang qabil hajj di sebuah tempat khusus, maka dibaca di luar, asal keluar. Keluar dari WC, dan dia baca yang keluar. Bagi mereka-mereka yang buang hajat di tempat yang terbuka, yang tidak di dalam itu, tidak di sebuah tempat khusus, maka tatkala pindah dari tempat itu. Tatkala sudah meninggalkan tempatnya, dia membaca Ghufran. Nah, ini Alhamdulillah azzakallah. Baik. Ini adab yang pertama dari qada'il hajat. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, taqdimu rijlihi yusra dukhulan. Mendahulukan kakinya yang kiri setelah masuk. Wal yumna khurujan. Dan yang kanan tatkala keluar. Abdi masjidin wa na'lin. Berbeda dengan masjid. Ini tatkala masuk masjid. Dan tatkala menggunakan sendal. Ini adab yang kedua. Nah, adab yang kedua, tatkala masuk ke dalam WC, baik mendahulukan kaki kiri. Nah, dan tatkala keluar dari WC, mendahulukan kaki kanan. Ini kebalikannya dari masuk masjid. Kalau masuk masjid, kaki yang kanan. Keluar, kaki yang kiri. Demikian juga tatkala menggunakan sendal. Nah, mendahulukan kaki yang kanan. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah. Ini berdasarkan kias. Nah, kias dari masuk ke dalam masjid, baik, dan juga mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang kiri tadi. Nah, dan sebaliknya, tatkala berqada'il hajat, maka mendahulukan kaki yang kiri. Nah, kemudian yang ketiga, adabnya wa'timaduhu. Ini masih atau dari istihad. Dan disunahkan i'timadu ala rijli yusra. Dari sandarkan, bertumpukan pada kakinya yang kiri. Jadi bertumpukan pada kakinya yang kiri. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah. Ini adab yang ketiga. Kaifiyah duduk tatkala qada'il hajat. Nah, kaifiyah duduk tatkala qada'il hajat. Menurut beliau rahimahullah, baik, seseorang yang duduk untuk qada'il hajat itu kaifiyah caranya dengan bertumpukan pada kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Tabrani, beliau merintahkan ayat tamidu ala rijlihi yusra wa ayat yumna. Memerintahkan orang yang qada'il hajat untuk menegakkan baik atau untuk bersandarkan, bertumbukan dengan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Tapi hadis itu. Baik. Mereka yang berpendapat sunnahnya itu berpendapat dengan hadis yang baik. Sehingga tidak bisa kita jadikan hukum. Dan yang kedua dengan ilah, sebab, alasan. Kenapa alasannya? Baik, tatkala buang hajat itu kemudian bertumbukan dengan kaki yang kiri, dan menegakkan kaki yang kanan, kata mereka ashal furusil kharij, untuk mempermudah keluarnya kotoran. Ini kata mereka. Baik. Kalau alasannya ikhwan fillah azakumullah, baik ini rujunya kepada para ahli, rujunya kepada para dokter. Kalau memang sesuai dengan penelitian para dokter secara fisik yang model demikian, itu mempermudah keluarnya kotoran, baik, ini minbab ra'at sihah. Ini dalam bab baik menjaga kesehatan. Tidak ada hubungannya dengan syariat. Nah, kalau orang tidak demikian tidak berdosa. Baik. Jadi kalau memang itu secara penelitian medis memang demikian. Baik. Jadi tidak ada pelanggaran syar'i kalau orang kemudian duduknya lain. Yang kedua, alasan mereka, baik, kenapa kok bertumpukan dengan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan?
ikramul yamin. Dalam rangka menghormati kaki yang kanan. Ini ikhwan fillah rahimallahu. Baik. Ini juga baik. Ini naon maksud model duduk yang demikian. Baik, ini mungkin sangat berat. Lebih-lebih lagi bagi mereka-mereka yang qadul haji itu orang yang tua, orang yang gemuk misalnya. Baik, ini model duduk yang begitu menyusahkan. Sehingga tatkala tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, baik, duduk dengan model apapun diperbolehkan. Nah, ini al-amru sah, terserah. Dia mau model bagaimanapun diperbolehkan. Baik, selama tidak ada sunnah, baik, tidak ada hadis yang menerangkan kaifiah duduknya tatkala buang hajat. Baik, dengan cara apapun diperbolehkan. Ini panjina Rasulullah. Sehingga kalau seseorang bertumbukan dengan dua kakinya, kaki kanan dan kiri misalnya, itu lebih mudah dan lebih gampang. Itu yang lebih utama di dalamnya. Baik, sehingga tidak ada cara duduk dalam masalah ini. Nah, kemudian adab yang keempat. Wa bu'duhu fi fadha'il. Adab yang keempat menjauh. Nah, tatkala qadul haja fi fadha'. Fadha' tempat yang di lembah atau tempat yang luas. Jadi dia menjauhi tempat-tempatnya manusia. Menjauh tatkala qadul haja. Ini kalau qadul haja di tempat yang terbuka. Ya. Kalau dia qadul haja buang haja di tempat yang terbuka, maka pilih tempat yang menjauh. Sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qantalaqa hatta tawara'an. Beliau menjauh sampai tidak kelihatan. Sampai tidak kelihatan baru qadul haja. Baik, ini kalau buang hajatnya di tempat yang terbuka. Nah, kemudian wasitaruhu. Wasitaru menggunakan penutup. Nah, kalau qadul haja di tempat yang tertutup, nah, maka dia tidak menjauh meskipun dekat tidak ada masalah. Di tempat yang tertutup. Al-muhim, baik auratnya tertutup. Istitar di sini apa mana istitar? Apa yang ditutup? Yang jelas auratnya ditutup. Baik. Jadi digunakan semua tertutup, tidak kelihatan sama sekali. Nah, di tatkala qadul haja, baik. Ini qadul haja ini bohar ya yang dimaksudkan. Jadi tidak kelihatan semua badannya. Kalau buang air kecil, baik, ma'ruf, baik. Nah, Rasulullah itu kelihatan badannya. Nah, tatkala buang air kecil. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Istitar. Nah, ditutupi badannya. Nah, jadi ditutupi badannya sampai kemudian tidak kelihatan. Baik, menjauh dan ditutupi. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima ya. Warfiyajuhu li qawlihi makanan rahwan. Dan memilih untuk kencingnya tempat yang lunak. Nah, jadi jatuhnya air kencingnya itu. Baik. Bukan di tempat yang keras. Tempat-tempat yang lembek. Apa tujuannya? Agar tidak nifrat. Nah, jadi airnya agar tidak nifrat terkena pakaiannya, terkena anggota tubuhnya. Jadi pilih tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu keras cipratannya. Di tanah misalnya yang dia langsung menyerap misalnya. Baik. Atau tatkala dia kencing di kamar mandi maka dimasukkan ke kloset misalnya yang cipratannya tidak begitu keras. Karena ikhwan fillah semua. Nah, kalau orang itu kencing, nah ini tidak hati-hati. Dia tatkala kencing di lantai misalnya, nah, di keramiknya, itu cipratannya begitu jauh. Nah, kalau orang tidak perhatian dengan pakaiannya, nah, maka terkena cipratan air kencingnya. Ini salah satunya ikhwan fillah yang Rasulullah SAW sebutkan tentang dua orang yang diadab di alam barzakh. Nah, yang diantara mereka itu tidak menjaga dari air. Nah, maka ikhwan fillah semua ini
perlu kemudian untuk lebih hati-hati dalam masalah ini. Baik. Kalau memang seorang itu kencingnya di tempat yang tertutup, baik mungkin dia bisa melepas selamanya, tidak hanya dikencingkan, karena ini cipratannya begitu tinggi. Dan kita baik menggampangkan masalah ini. Ini fanidina azakumullah. Baik, dipilih tempat-tempat yang lunak sehingga nantinya tidak nyipratnya tidak jauh, dan juga tidak kemana-mana jenazahnya. Kemudian wa masfuhu yang kelima, wa masfuhu biyadihil yusra, dan memegangnya dan menyentuhnya dengan tangannya yang kiri. Idza faragha min baulihi, setelah selesai dari kencingnya, min asli zakarihi ila ra'sihi salasa. Baik, itu begitu kurang dicatat. Famashul yusra, sampai famashul, famashul biyadihil yusra. Dan disunahkan mengusapnya, mengusap kemaluan dengan tangan kiri. Baik, sudah selesai dari kencing, min asli zakar, dari pangkalnya sampai ke kepala kemaluannya, banyak 3 kali. Usap-usap. Mungkin boleh ikhwan ibn semua, baik. Ini dalam rangka untuk mengeluarkan apa yang masih belum keluar, apa yang masih tersisa. Mungkin dikhawatirkan nanti kalau sudah seorang itu selesai dan mengenakan celananya, dipastikan dia akan keluar. Maka baik usap supaya itu dikeluarkan. Masak dengan tangan yang kiri. Dan kata beliau, rahimahullah, wa natruhu salatan. Natruhu salatan. Digerak-gerakan. Digerak-gerakan terus semacam di kayak dipijat turut sedikit. Ini upaya untuk mengeluarkan sisa air kencingnya. Qanifidina Rasulullah. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah boleh sebutkan wa hadza qaulun dha'ifun jiddan. Ini pendapat yang sangat lemah. Li'annahu lam yasihhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adab yang semisal ini. Karena ini qanifidina azakumullah mudarrab. Perbuatan ini menimbulkan bahaya bagi jalan tempat keluarnya. Jadi kalau kemudian dia dipaksa untuk dikeluarkan dengan cara surut 3 kali dari pangkal sampai ke kepalanya, ini menimbulkan bahaya. Bahkan kata beliau, harubana tatamazzaku bihadzal maut, bisa sobek alur atau aliran air kencingnya. Karena dengan cara dia kencing kemudian diurut baik terus yang 3 kali. Ini khana berita Allah. Baik, sehingga ini perbuatan yang tidak disunnahkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bila sebutkan az-zakaru ad-dhar'i, zakar kemaluan itu sebagaimana dha'i. Dha'i itu tempatnya susu. Apa namanya? Kalau sapi tempatnya susu kan? Namanya sedang diperai itu. Apa itu namanya? Apa bahasa Indonesia? Kantong susu. Bukan setelah diperah, yang gandol gitu, di sapinya itu. Apa namanya? Embel. Al-muhim. Pokoknya tangkinya itu. Yang tempat diperah itu. Kata Syekhul Islam, kembali itu sebagaimana itu. Sebagaimana tempatnya susu, kambing atau di sapi. Allah itu namanya Allah.
In halak tahu darah. Kalau kamu perang, baik itu akan keluar. Baik. Wa in tarok tahu perang. Kalau nggak diperang, itu nggak akan keluar susunya. Jadi boleh ibaratkan zakar itu bagaimana itu. Nah, kalau dibiarkan nggak akan keluar, tapi kalau diperang akan keluar. Baik. Maka ikhwan fillah jazakumullah, nggak perlu tuh diurut atau dikeluarkan, itu namanya dipaksa untuk keluar. Dan ini bisa mudarat, baik, bisa menimbulkan bahaya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kata beliau rahimahullah, kata Rasulullah rahimahullah, wa ala hadza fala yustahabbu al-mashu. Maka tidak disunahkan untuk mengusapnya, untuk mengurut kemaluan banyak 3 kali setelah kencing. Ini bal idan tahal qaul yusal ra'sa dzakari faqat. Kalau sudah selesai kencingnya, ya kepala kemaluannya yang dicuci selesai, enggak pakai bulu. Perbuatan ini ikhwan fillah Rasulullah itu perbuatan orang-orang yang waswas. Orang-orang yang berpikiran bagaimana nanti kalau waktu sholat keluar air kencingnya, nanti batal sholat saya. Itu perbuatan waswas. Alhamdulillah kita yakin selesai, baik, jika kepala kemaluannya sholat selesai. Ini ikhwan fillah Rasulullah. Tidak perlu untuk kemudian diurus, dipaksa, dikeluarkan selesai air kencingnya. Nah, baik, ini pendapat yang baik. Nah, maka Syekh rahimahullah beliau menyatakan an-nasru min babil tamattu al-mani'an, mengurut kemaluan dari pangkal sampai ujung kepalanya. Ya, selesai kencing, ini termasuk melampaui batas, berlebih-lebihan. Nah, dan perkara yang dilarang. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu rahimahullah menyatakan an-nasru bid'atun laisa sunnah. Mengurut kemaluan dan selesai kencing itu termasuk perkara bid'ah dan bukan termasuk sunnah. Wala yang bayi insan ayam surah dan tidak sepantasnya bagi seorang untuk mengurut kemaluannya setelah setiap selesai dari kencingnya. Nah, ini perkara yang tidak disunahkan. Pak disebutkan bid'ah. Baik, ini apa bedanya yang kedua. Nah, juga adab ini ada yang baik. Kemudian, qala rahimahullah, berapa ini asali yang selanjutnya tahawuluhu min mawdi'i, kemudian berpindah dari tempatnya, berpindah dari tempat dia qada'il hajah, liyastanbiya fi ghairihi in khafa talawuhan, berpindah dari tempat dia buang hajat untuk istinja, di tempat lainnya jika dia takut nantinya talawus, terkena kotorannya. Kalau dia buang hajat di situ, dia istinja di situ, nanti khawatir niprat, terkena anggota tubuhnya, maka dia berpindah untuk istinja. Nah, selesai qada'il hajat dia pindah ke istinja ke tempat yang lain. Nah, ini khani bidina Rasulullah. Baik, jadi berpindah di tempat lain. Kalau dia istinja bilmah, ya, istinja dengan air yang nanti khawatir air dari cipratan itu nanti naik, mengenai tubuhnya atau mengenai pakaiannya. Baik, ini khani bidina Rasulullah. Baik, ini juga khani bidina Rasulullah. Faedah perbuatan ini menangkal, menolak rasa was-was. Kalau dia qada'il hajah di situ, istinja di situ, misalnya. Jangan was-was, jangan tadi ini kena pakaian saya, karena anggota tubuh saya yang paling atas, sehingga timbul was-was. Untuk itu dia berpindah. Setelah istinja, pindah ke tempat lain dengan dari istinja. Nah, qala rahimahullah, wa yukrahu dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala, dan makruh hukumnya masuk ke dalam tempat buang hajat dengan sesuatu yang ada padanya dzikrullah, karena dzikrullah ismullah, masuk dengan sesuatu yang ada nama Allah padanya.
membawa sesuatu yang ada nama Allah padanya. Illa lihajatin, kecuali kalau memang diperlukan. Baik. Jadi makruh hukumnya seorang membawa sesuatu yang ada tulisan lafaz Allah ke dalam tempat buang air. Apakah itu Al-Quran atau buku-buku yang lainnya atau benda-benda yang ada tulisannya atau buku cincin. Rasulullah SAW memiliki cincin yang begitu Muhammad Rasulullah dan dalam hadis kalau akan masuk dilepas cincinnya. Nah, karena di dalamnya ada nama Allah. Baik, ini makruh hukumnya. Qani fidina jazakumullah. Baik. Hadisnya sebagian ada mengatakan dhaif, sebagian ada mengatakan sahih. Al-baik qani fidina jazakumullah. Kalau itu termasuk tempat yang jelek, di tempat qabul hajat, di tempat yang jelek. Ma'wa hayati, tempat syaitan ada di situ, maka tidak selayaknya kemudian seseorang buat nama benda-benda yang itu ada nama Allah masuk ke dalamnya. Nah, ini kan dibina azab semoga. Baik. Illa lihajatin, kecuali kalau memang diperlukan. Nah, misalnya kan dibina azab semoga. Misalnya, baik, seseorang membawa uang real atau misalnya, yang uang itu ada tulisannya. Nah, ada lafaz Allah. Nah, Allah Muhammad atau kata-kata lain itu adalah Allah. Nah, kalau dia misalnya mau masuk ke toilet, dia mau masuk ke toilet umum, kalau kemudian dia ngantong uangnya itu telah tulis oleh Allah. Kalau dia tinggal di luar, ini bahaya hilang, yakin dia hilang uangnya. Nah, lihaja sudah masuk. Nah, haja dia masuk. Jadi perkara yang dikecualikan. Nah, atau dia bawa mushaf. Bawa mushaf. Kalau kemudian dia letakkan di luar, ini akan hilang. Misalnya, ini mushaf yang berharga. Bawa masuk. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang dikecualikan. Kalau misalnya Khani bin Abdullah tidak dikhawatirkan hilang. Ya, kalau mushaf mungkin mushaf itu bukan perkara yang berharga bagi masyarakat kita. Nah, diletakkan di luar, tidak masalah. Kalau memang dia yakin, maka dia letakkan di luar dan dia masuk. Tapi kalau memang itu nanti sangat-sangat dikhawatirkan hilang, maka ini perkara-perkara yang dikecualikan. Illa lihajati. Baik. Ini Khani bin Abdullah. Nah, jika Khani bin Abdullah, baik, ini ada beberapa perkara yang termasuk perkara-perkara yang dikecualikan. Baik. Kemudian ada setelahnya. Nah, baik. Ini kembali ke adab yang pertama. Kalau seorang baik lupa untuk membaca doa setelah masuk bismillah, dia lupa baru ingat waktu sudah jalan, maka dia tidak dibaca. Nah, maka dia tidak dibaca di dalam. Karena ada penyebutan nama Allah yang diingat itu adalah perkara yang sunnah. Nah, berbeda dengan wudu. Nah, wudu tak kalah baca basmalah itu wajib. Baik. Baca basmalah itu wajib dan memasukkan nama Allah itu makruh. Maka kalau seorang berwudu dalam kamar mandi dia mengucapkan bismillah, salah. Nah, karena wajib dengan makruh. Kali ini sunnah dengan makruh. Ini kan ini nazar. Kalau dia sudah masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam wudu dia lupa tidak, itu sudah salah. Nah, jadi tidak perlu dibaca karena dia lupa. Kemudian ada setelahnya qala rahimahullah wa raqu thawbihi qabla dunuwihi min al-ardi, dan mengangkat pakaiannya sebelum dia dekat ke mendekatkan diri ke tanah. Ini masih atofnya ke wayusrahu. Nah, dimakruhkan untuk mengangkat pakaian sebelum dia betul-betul sampai ke tanah. Nah, jadi ikhwan fillah,
ini berkaitan dengan kalau qadil hajat di tempat terbuka. Kalau qadil hajat di tempat terbuka, misalnya dia pakai sarung, dia duduk dulu baru diangkat pakaiannya. Bukan sambil berdiri dibuka pakaiannya baru duduk. Ini sudah kelihatan auratnya. Ini kan yang jadi jadi ini adabnya. Nah, karena kan baik agar tidak kelihatan auratnya, karena menjaga aurat itu perkara yang diperintahkan. Baik. Dan juga ini baik selain itu tempat yang kira-kira ada orang melihat di situ maupun tidak ada. Nah, jadi ini kira-kira ada orang yang masuk di situ maupun tidak ada, tetap tidak mengangkat pakaian setelah tidak sampai di sana. Baik, ini pada begini aja semua. Nah, kemudian kata beliau, wa kalamuhu fihi, dan juga dimakruhkan berbicara dalam salat. Nah, dimakruhkan berbicara tatkala di dalam salat, di dalam WC. Baik. Qanifrina azakumullah, dalil yang dipakai di antaranya Rasulullah SAW tatkala beliau sedang buang air kecil, ada seorang sahabat yang berikan salam kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak menjawabnya. Nah, beliau tidak menjawabnya. Baik, ini dipakai dalil bahwa tatkala qadil hajah ini tidak berbicara. Nah, ini makruh. Baik. Kecuali khanifina jazakumullah illa fil hajah. Kalau memang diperlukan dia dari berbicara. Nah, ya misalnya baik meminta untuk diambilkan sesuatu, diambilkan air, diambilkan yang lainnya, dia berbicara. Baik. Ini hajatin karena sebuah keperluan. Nah, jadi sebuah keperluan dia berbicara. Baik. Ya khanifina jazakumullah. Nah, ini termasuk perkara yang makruh. Nah, termasuk perkara yang makruh. Baik. Kemudian juga termasuk perkara yang makruh wa bauluhu fi syakkin, dan kencing di dalam lubang wa nahwihi dan yang semisalnya. Baik. Kencing di dalam lubang. Jadi lubang tempatnya binatang, tempatnya serangga, tempatnya binatang yang meleng di situ. Nah, ini dilarang kencing di dalamnya. Baik. Ini khanifina jazakumullah dan yang semisalnya. Baik. Sebagian ulama menyebutkan baik tempat kumpulan air yang mungkin dari air yang kotor atau misalnya. Khanifina jazakumullah, di antara yang dibawakan dalil dari Qatadah an Abdullah bin Harith, Rasulullah SAW beliau naha ayyibala fil hujrin, dilarang untuk kencing di lubang. Sila li Qatadah, sama baru kenapa kok dilarang kencing di lubang? Tempatnya binatang. Innaha masakinul jin, itu tempat tinggalnya jin. Nah, di tempat tinggalnya jin. Baik. Hadis ini khanifina azakumullah dibuaitkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, dibuaitkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Dan juga disebutkan sebuah riwayat, meninggalnya pemimpinnya Khazraj, baik Sa'ad bin Ubadah, tatkala di Syam, beliau kencing di liang, baik di lorong atau di tanah yang lubang. Baik. Beliau kencing di situ belum bahwa in faraga min bauli hatta talqa maita. Beliau itu lagi kencingnya langsung berkelebat meninggal. Nah, ini Sayyidul Khazraj. Baik. Meninggalnya tatkala kencing di situ. Nah,
Ya kan Allah dan terdengar hatihan di Madinah. Di Madinah ada suara, hati itu suara tanpa rupa. Tidak ada suara. Saya tanya, nahnu qatalna Sayyid al-Khazraji Sa'ad bin Ubadah. Kami yang membunuh pemimpinnya Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Ramainahu bisahmain falam nukhti'u fu'adah. Ini tatkala penting di Hujrin dan Muhammad bin Shalih ini rahimahullah beliau mengatakan wallahu a'lam bi sihhati hadhihi kisah. Allah alam tentang sahihnya kisah. Baik, ini kisahnya. Baik, jadi yang pertama berjalan dengan hadis yang baik. Nah, yang kedua berjalan dengan taklil, alasan. Jadi sebuah hukum itu imma bidalil, imma bitaklil. Baik. Apa taklilnya? Alasannya apa kok dilarang saja di lubang-lubang itu? Anna yuksha yakuna fi hadzal qism syai'un sakin wa tufsidu 'alaihi maskana. Baik. Alasannya dikhawatirkan tempat itu ada penghuninya. Mungkin itu ular atau yang semisalnya. Pas setelah dia nanakan dia langsung keluar misalnya ularnya dari lubang itu. Ini bahaya. Mungkin langsung nyakop mati. Mungkin nggak kena dia lari. Nanti najisnya kemana-mana ini belum dia sempat nutup auratnya misalnya. Baik, ini alasannya. Taklilnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah di tempat-tempat yang dihindari. Kalau misalnya baik yang binatang yang ada di lubang itu termasuk binatang yang kasar. Dia tidak langsung keluar. Awas nanti. Malam-malam keluar misalnya. Baik. Terus merusak rumahnya misalnya. Kalau sedang. Baik, ini juga dikhawatirkan. Ini alasan taklilnya. Taklilnya dhaif kalau menggunakan taklil. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Ya, al-aula. Baik. Kalau memang tidak ada selain tempat itu, ya masih ada tempat yang lainnya untuk penting. Maka pilih tempat yang lainnya, selain tempat itu. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, tidak ada tempat yang lain, tinggal itu toh misalnya. Semua tempat ditulisi yang kencing di sini adalah anjing. Tidak berani dia. Kita ke rumah. Adanya cuma itu toh yang tidak ada tulisannya. Ya, baru di situ. Ini panjangnya. Baik. Tapi juga ekstra hati-hati. Baik. Ini panjangnya. Baik. Kemudian setelahnya wa masdu farjihi biyamin. Dan termasuk yang makruh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Baik. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini farj itu mencakup kubul dan dubur. Farj mencakup kubul dan dubur. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-kali kalau seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam barang dia kencing. Baik. Ini akan menunjukkan larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan masalah ini. Bagaimana kalau hukumnya memegang kemaluan dengan tangan kanan waktu tidak kencing? Ini istilah para ulama. Sebagian sudah menyatakan boleh karena larangannya hanya masalah kencing. Sebagian menyatakan dilarang. Waktu kencing itu sangat butuh untuk dipegang. Itu dilarang. Lebih-lebih di luar kencing yang dia tidak butuh untuk dipegangi, tentunya lebih dilarang. Baik, ini babil aula. Ini fana dengan Allah. Baik, al-muhim tatkala kencing di perkara yang makruh hukumnya, baik untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan.
Baik, ini beberapa adabnya dan setelahnya beliau rahimahullah akan bahas tentang masalah istinja. Nah, jadi selesai dari buang hajat. Apa yang akan dijalankan? Baik, Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.